Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fatin Nabila dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 026 Universitas Budi Waluyo. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang luka bakar. Dari pengertian luka bakar tersebut, luka bakar adalah kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh benda panas seperti api, uap panas maupun air panas. Dan rusaknya kulit akibat luka bakar itu membuat penderitanya rentan infeksi karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, apabila kita mengalami atau terkena air panas atau uap panas atau api, kita harus secepat mungkin untuk tindakan yang benar dan tepat. Tingkatan keparahan luka bakar dapat dibedakan menjadi 3 derajat. Yang pertama, derajat pertama ini luka bakar hanya menyebabkan kerusakan di lapisan luar kulit atau yang disebut dengan epidermis. Kemudian derajat yang kedua, luka bakar ini menyebabkan kerusakan lapisan kulit yang lebih dalam, disebut dermis. Kemudian derajat yang ketiga ini atau derajat yang paling parah, kerusakan hingga mencapai lapisan lemak serta merusak saraf dan pembuluh darah. Kemudian selain kedalaman kerusakan kulit, tingkat keparahan luka bakar juga bisa diukur dengan area yang terbakar. Perhitungan persentase area permukaan kulit yang terbakar pada orang dewasa. Yang pertama itu area kepala itu 9%, kemudian dada itu 9%, kemudian perut 9%, punggung dan bokong 18%, setiap lengan itu 9%, setiap tungkai 18%, dan daerah kelamin adalah 1%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala dari luka bakar tersebut. Untuk yang pertama, derajat 1. Kulit menjadi merah dan bengkak, kemudian terasa nyeri, kulit menjadi kering setelah luka bakar sembuh. Kemudian derajat yang kedua, kulit bengkak dan berwarna merah atau berwarna putih dengan bercak merah. Kemudian terdapat luka lepuh, kemudian seiring waktu luka lepuh pecah dan berbentuk jaringan tebal dan lunak seperti keropeng di sekitar luka. Kemudian terdapat jaringan parut atau luka bakar yang dalam. Atau derajat 3, kulit yang terbakar berwarna hitam, coklat atau putih. Kulit menjadi timbul atau terasa kasar dan keras. Kemudian tidak ada luka lepuh. Luka bakar ini merusak saraf sehingga bisa membuat kulit menjadi mati rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi luka bakar. Yang pertama, bekas luka. Kondisi ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan akibat luka bakar. Kemudian hipotermia. Kondisi ini yang berbahaya ini terjadi ketika suhu tubuh menjadi sangat rendah akibat luka bakar. Kemudian gangguan bergerak. Hal ini bisa terjadi karena luka bakar membuat jaringan tubuh seperti kulit atau obat menjadi lebih pendek dan kencang. Kemudian infeksi kulit akibat luka bakar dapat berkembang menjadi infeksi dalam aliran darah hingga sepsis. Kemudian gangguan pernafasan. Kondisi ini dapat terjadi jika penderita menghirup udara atau asap saat kebakaran. Bisa menyebabkan kehilangan banyak cairan yang berada di dalam tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan kurangnya cairan dalam pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Baik, saya akan memberikan contoh tentang luka bakar dengan perhitungan persentase. Jadi, luka bakar kalau terjadi pada kedua tungkai, kemudian area kelamin, dada, dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Jika luas permukaan luka bakar melebihi 20%, tubuh akan mengalami kekurangan cairan sehingga dapat menyebabkan turunnya tekanan darah hingga shock. Pencegahannya adalah yang pertama, jangan lupa mematikan kompor setelah memakainya. Kemudian gunakan alat pelindungan diri saat memasak dengan contoh menggunakan sarung tangan. Kemudian hindari merokok di dalam rumah atau gedung. Kemudian jangan lupa mematikan alat setrika ketika sudah selesai memakainya. Kemudian siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah. Saya akan menjelaskan tentang perawatan atau penanganan pertama saat mengalami luka bakar. Yang pertama bisa menggunakan air mengalir.
Air mengalir tersebut bisa meredakan nyeri pada kulit atau irigasi sendi. Kemudian aloe, dengan menggunakan aloe tersebut adalah tanaman yang getahnya dapat membantu menyembuhkan luka bakar dan luka lain saat diterapkan pada kulit. Kemudian bisa menggunakan dengan algiat. Algiat adalah karbohidrat alami yang berasal dari ganggang rumput laut, digunakan dalam obat untuk menciptakan lapisan busa. Ya, bisa dengan menggunakan antiseptik topikal atau obat salep, itu menghancurkan atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada kulit yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian dengan bisa menggunakan antibiotik. Antibiotik itu berguna untuk menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteria. Baik, terima kasih. Itu penjelasan luka bakar dari saya. Apabila ada perkataan yang saya kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.